Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan storytelling mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam peradaban Islam pada masa modern. Jadi di sini saya Tiara Valentina absen 7 dan teman saya Sofia Salsabila absen 30. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan mengenai tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pengaruh pemikiran dan pembaharuannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Oleh karena itu, meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, hingga Prancis. Pada usia yang masih muda, yakni 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Tetapi saat itu Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri. Akhirnya Jamaluddin meninggalkan Kabul dan pergi ke India. Di India ternyata juga sudah diintervensi Inggris, sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871 Masehi. Adapun pokok-pokok pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani, yaitu yang pertama, penyebab kemunduran Islam disebabkan oleh beberapa hal, yaitu akhlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat. Baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu pengetahuan, ilmu agama, maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Penyebab yang lain adalah adanya interpretasi tentang makna qadha dan qadar yang salah, sehingga memalingkan dari usaha dan kerja keras kekeliruan dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menggagas ide pan-Islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Itulah ide-ide pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Namun, Jamaluddin Al-Afghani meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Saya akan menceritakan mengenai kisah tokoh Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Abduh dilahirkan di Mahalat Nasr, Shubrahid, Al-Bahirah, Mesir pada tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862 Masehi. Kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1866 Masehi. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Ide pokok pikiran Muhammad Abduh yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum dan madrasah sekolah. Yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang ketiga, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang keempat, kekuasaan. Negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menceritakan mengenai kisah dari tokoh Muhammad Iqbal.
Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Iqbal berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama yang didapatkan dari kedua orang tuanya yang juga tokoh sufi di India. Setelah itu, ia mulai belajar di maktab atau surau. Setelah itu, Muhammad Iqbal mulai belajar di Universitas Cambridge, London, dan Philosophy of Doctor dari Universitas Munich, Jerman. Puncak karirnya, Iqbal terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930 Masehi. Liga Muslim ini menjadi peran yang strategis dalam pergerakan kemerdekaan India. Selain itu, ia menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan sebagai sebuah negara Islam yang terpisah dari negara India. Meskipun tidak sempat menyaksikan langsung pendirian berdirinya negara Pakistan, tetapi karena jasanya, Iqbal tetap dikenang menjadi pahlawan nasional di Pakistan. Namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional Muhammad Iqbal di Lahore, di Pakistan. Ide-ide pokok dari Muhammad Iqbal yaitu yang pertama, bercita-cita membangun sebuah peradaban yang baru, yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban Barat dan peradaban Timur. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Yang ketiga, pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad bagi Iqbal merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat muslim dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Yang kelima, tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualisasi dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha atau dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali. Pasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 di Kavala, bagian utara Yunani. Ayahnya bernama Ibrahim Akhe dari Turki, termasuk keluarga yang tidak mampu. Karena kondisi tersebut, sejak kecil Pasha bekerja membantu perekonomian orang tuanya dan tidak bisa menganyam pendidikan sebagaimana anak-anak kebanyakan. Meskipun begitu, Pasha termasuk anak yang cerdas, pemberani, gigih dalam bekerja. Karakter ini yang menempa dan menghantarkan menjadi pemimpin di Mesir. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dari Prancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali Pasha menjadi wali Mesir. Pemikiran Muhammad Ali Pasha mengirimkan pelajar Mesir untuk datang ke Prancis dalam bidang pertanian ekonomi, yaitu memperbaiki irigasi yang sudah lama. Dalam bidang pendidikan, mendirikan sekolah modern. Inovasi lain yang dilakukan Muhammad Ali Pasha adalah memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Pasha mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 5, yaitu ilmu bahasa, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu matematika, dan keterampilan. Inovasi yang dilakukan Muhammad Ali Pasha ini sangat berpengaruh pada perkembangan Mesir pada periode selanjutnya. Di antara pengaruh adalah berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir sehingga berkembang dengan pesat. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia dipanggil Ahmad Dahlan telah menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Selain belajar dengan ayahnya, Kiai Haji Muhammad Dahlan juga belajar dengan Kiai Haji Muhammad Saleh, Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Muhsin di Yogyakarta, Kiai Haji Solidarat di Semarang. Semasa belajar dengan Kiai Haji Solidarat, ia bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Salah satu kesuksesannya, pembaruan ditandai dengan berdirinya organisasi masyarakat yang bernama Muhammadiyah di Indonesia pada tanggal 18 November 1912. Adapun di antara pokok-pokok pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan yang luas, dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme. Materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral, dan yang terakhir, model pendidikan memadukan dua jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Yang selanjutnya adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Kyai Haji Hasyim Asy'ari lahir dari pasangan Kyai Asy'ari dan Nyai Halimah dan masih keturunan dari Sunan Giri. Dalam belajar, beliau tidak kenal kata menyerah. Kyai Haji Asy'ari belajar agama langsung dengan ayah dan kakeknya yang sekaligus pengasuh pondok pesantren. Kyai Haji Hasyim Asy'ari belajar agama bersama Kyai Haji Ahmad Dahlan. Untuk memantapkan ilmu agamanya, Kyai Haji Hasyim Asy'ari belajar sampai ke Mekah, Arab Saudi selama 7 tahun. Dengan kesabarannya dalam berdakwah di masyarakat yang awalnya menentang berdirinya pondok pesantren, akhirnya masyarakat mendukung berdirinya pondok pesantren. Selain itu, Kyai Hasyim Asy'ari merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau yang biasanya dikenal dengan NU. Di antara pemikiran-pemikiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yang pertama dalam bidang tasawuf, yang kedua menginisiasi resolusi jihad, yang ketiga dalam bidang politik, Kyai Hasyim Asy'ari mengajak kepada umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Dan yang terakhir, dalam bidang pendidikan untuk pembentukan karakter. Sekian storytelling dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.